Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Madafi, mahasiswa unsur non reguler NPM 7420120162. Di sini saya akan melaksanakan review pertemuan ke-13. Alasan menghapus pidana, perbuatannya tidak memiliki unsur kesalahan di dalam doktrin dan perkembangan pidana hukum. Di dalam hukum pidana ada alasan pemaaf dan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan meniadakan sifat melawan hukum sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Dari perbuatannya apa saja itu? Alasan pembenar dalam kategori umum, alasan pembenar dalam kategori khusus. Perkelahian secara umum atau awam masih sering kita melihat di tampilan media-media. Perkelahian tanding diperbolehkan adalah olahraga pada sejarah Yunani kuno, di mana biasanya para bangsawan dan petinggi negara mencari hiburannya dengan menonton pertandingan perkelahian antara orang dengan orang, atau orang dengan hewan, atau antar hewan. Contoh seperti pertunjukan di auditorium yang paling kuat seperti tentara atau rakyat, yang ada pertunjukan seperti ini di negara Spanyol atau Ekuador, dan di beberapa negara bekas jajahan Romawi dan Yunani. Dan saat ini pertunjukan itu ada di dalam pertandingan olahraga seperti tinju, MMA, di mana pertandingan ini harus ada saksinya dan ada dokternya. Ketika dokter dan saksi atau wasit ada di situ, itu tidak termasuk dalam kategori melawan hukum. Biasanya dilihat di pasal 146 KUHP. Alasan pembenar karena terpaksa membela diri diatur dalam pasal 310, menista, memfitnah, menghina. Karena terpaksa membela diri itu dibenarkan. Apakah pencemaran umum yang terpaksa itu? Contoh pencemaran demi kepentingan umum yang terpaksa dan membela diri. Ibunya sedang ada masalah dengan Dendi dengan alasan melawan hukum pembela diri atau pembelaan bahwa saya tidak melakukan itu, tetapi yang melakukan itu adalah Dendi. Dalam arti hal ini adalah untuk membela diri demi kepentingan umum, karena jika Ibu Mia dituduh sama Dendi, tuduhannya seperti ini, tuh lihat deh Bu Mia dari fakultas hukum mobilnya ganti-ganti terus. Korupsi tuh, padahal kenyataannya Bu Mia itu memakai kendaraan dari aplikasi Grab, dan jelas bukan kendaraan miliknya. Dalam kasus hukum perdata yang namanya barang bergerak, yang membawanya adalah pemiliknya, yaitu benar milik Ibu Mia, karena Ibu Mia yang menggunakan kendaraan tersebut dan sewa, tetapi setelah beres menggunakannya itu menjadi milik orang lain lagi, bukan milik Ibu Mia. 4. Alasan pembenar khusus yang menjadi putusan tetap yang dinyatakan bersalah terhadap hal-hal yang dituduhkan. Contoh, Pak Dodo digugat 3 tahun penjara dan bukti sudah ditemukan Pak Dodo. Tidak bisa menghina hakim karena hakim memutuskan berdasarkan jaksa, dan terdakwa atau terpidana mengadukan hakim tersebut. Kalaupun mau bukan secara proporsional kepada hakimnya, tetapi harus melalui proses hukumnya. Apakah mau banding, mau PK, atau mau kasasi? Alasan pembenar undang-undang melaksanakan kewenangan jabatan. Contoh, kewenangan apoteker atau dokter ketika memberikan resep mengandung zat-zat adiktif, tetapi misalnya dokter itu memberikan resep kepada Bu Neneng yang baru beres dioperasi dengan tujuan agar tidak terlalu sakit. Akhirnya diberikanlah obat penenang yang terkandung narkotika seperti morfin. Ketika dokter itu memberi resep, yang memberikan obat tersebut adalah apoteker, tidak bisa dituduh, karena itu kewenangan jabatan dengan tujuan untuk memberikan pengobatan. Contoh lain misalnya penyelidikan ilmiah, ada asas 50-60, di mana mahasiswa kedokteran itu kalau mau tahu organ tubuh manusia itu ada bedah mayat. Tujuan agar tahu jantung letak di mana. Kalau zaman sekarang menggunakan boneka. Para dokter melakukan praktek itu tidak boleh karena ada pasal yang melarang mengenai penganiayaan terhadap mayat. Makanya untuk autopsi diharuskan ada izin keluarganya untuk menghindari dari tuduhan seperti itu. Ada asas yang menyimpang 50-60 demi kepentingan ilmiah. Alasan pembenar fungsi negatif yang pernah dijelaskan Ares Dokter Hewan atau putusan Mahkamah Agung atau Markus Effendi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.